Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Pada kali ini saya akan membuat ringkasan buku Dare to Lead, Daring Greatly and Rising Strong at Work. Buku ini ditulis oleh Brené Brown. Tentang penulis, tentang Brené Brown. Brené Brown adalah seorang profesor research dari University of Houston, di mana dia memegang fondasi Huffington. Dia telah meluangkan 2 dekade ya, untuk mempelajari tentang vulnerability, ya, kerentanan, tentang shame, tentang empathy, tentang courage. Ya. Dia adalah penulis 5 buku nomor 1 New York Times bestsellers, yaitu The Gift of Imperfection, Daring Greatly, Rising Strong, Braving the Wilderness. Ya. Baik, di dalam bukunya Brené banyak bermetafor tentang the arena, ya. Ini adalah arena dari gladiator. Kemudian dia menggunakan ungkapan dari salah satu yang sangat terkenal dari pidatonya Presiden Theodore Roosevelt, ya. Di situ disampaikan bahwa it is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is met by dust and sweat and blood, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least he fails while daring greatly. Jadi bukan kritik-kritik atau komentar dari orang yang di luar lapangan, penonton. Tetapi yang matter, yang berarti adalah apa yang dialami oleh orang yang di tengah arena. Ya. Dan yang dimaksud di sini sebagai metafor adalah para pemimpin yang berjuang melalui keberhasilan, kegagalan, berusaha untuk mencapai yang terbaik. Brené mendefinisikan bahwa pemimpin adalah siapapun yang mengambil tanggung jawab untuk menemukan potensi pada orang-orang yang dipimpinnya dan pada proses, ya, yang punya keberanian untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Nah, di dalam riset selama 2 dekade, ya, Brené menemukan bahwa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih berani, yang bisa membangun budaya pemberani, ya, agar organisasi-organisasi modern bisa berkembang dan bisa berinovasi. Ya. Lalu buku ini banyak membahas apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang berani dan membangun budaya pemberani. Courage menurut Brené itu adalah kumpulan dari 4 keahlian yang bisa dipelajari, bisa diobserve, dan bisa diukur. Ya. Dan keempat keahlian itu, nomor 1 adalah rumbling with vulnerability. Ya, saya menerjemahkannya dengan bergulat menghadapi kerentanan. Ya. Living into our values, ya, menghidupi nilai-nilai inti kita. Braving trust, ya, berani untuk mempercayai dan dipercayai. Learning to rise, belajar untuk bangkit
dari kegagalan atau dari setback. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama, rumbling with vulnerability, ya, bergulat menghadapi kerentanan. Menurut Brené, ini adalah ada di jantung dari daring leadership, kepemimpinan yang berani. Ya, kita tidak bisa menjadi berani tanpa kita menghadapi kerentanan. Ya, jadi sambutlah rasa tidak nyaman dari kerentanan itu. Jadi jangan berpikir bahwa pemimpin yang berani itu tidak mengalami kerentanan. Ya. Tetapi pemimpin yang berani adalah mereka yang menghadapi, deal with it, mencari jalan keluarnya. Nah, apa sih rumbling itu? Rumble menurut Brené adalah diskusi, pembicaraan, pertemuan yang dibangun berdasarkan suatu komitmen untuk mempelajari kerentanan, vulnerability, ya, untuk tetap curious, untuk tetap ingin tahu, menggali, ya, dan generous dalam pengertian menganggap semua orang itu intensinya baik, ya, berpraduga baik, untuk tetap ada di permasalahan, ya, tidak melarikan diri dari permasalahan, untuk mengidentifikasi, untuk mencari jalan keluar, dan bila dibutuhkan kita bisa beristirahat sebentar untuk internalisasi, untuk berpikir, baru kemudian kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan itu. Ya. Dan di dalamnya kita tidak takut untuk mengambil bagian, untuk memecahkan masalah itu, untuk mendengarkan dengan passion, dengan gairah yang sama, dengan keinginan kita untuk didengarkan. Ya. Itu definisi dari rumble. Nah, ada 6 mitos dari kerentanan. Ya. Yang pertama, bahwa vulnerability itu adalah sebuah kelemahan. Yang kedua, bahwa saya sih enggak mengalami kerentanan itu. Ya. Oh, saya bisa bekerja sendiri. Atau kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga rasa tidak nyaman dari kerentanan itu bisa dihilangkan. Ya. Bahwa trust itu perlu ada sebelum ada vulnerability. Ya. Kemudian vulnerability itu adalah membuka semuanya. Ya, jadi itu adalah mitos. Yang sebenarnya adalah vulnerability, ya, keberanian untuk membuka kerentanan, itu justru adalah keberanian. Ya, jadi daring leadership itu lahir dari kerentanan tadi. Ya. Dan yang kedua, tanpa kerentanan maka kreativitas dan inovasi itu tidak ada. Ya. Jadi untuk kreativitas, inovasi bisa lahir di dalam suatu organisasi, kita harus membangun keberanian untuk menghadapi kerentanan, untuk bisa membahasnya, sehingga terbangun koneksi, sehingga semua orang berani untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya, untuk memecahkan persoalan tanpa ada kekhawatiran untuk dijudge. Ya, dari situlah lahir kreativitas dan inovasi. Karena semua orang tidak menutup diri, melainkan membuka dan berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, vulnerability means empathy and connections with other people. Ya, jadi ketika orang berani untuk menghadapi kerentanan, dan kerentanan itu dialami sebetulnya oleh semua orang, maka akan terbangun empathy, akan terbangun koneksi, ya, dengan semua orang, dengan berbagai orang di dalam organisasi. And then you have to face vulnerability to learn. Jadi kita harus menghadapi kerentanan itu, merasa merasa ada ketidakpastian, merasa
menghadapi resiko itu bagian dari yang dibutuhkan untuk bisa belajar. Trust and vulnerability itu saling bergantung, ya. Dengan adanya trust, maka kita berani terbuka, berani membuka kerentanan kita. Dengan kita berani membuka kerentanan kita dan membahasnya, maka itu akan membangun trust. Jadi antara trust dengan vulnerability itu saling mempengaruhi. Kemudian vulnerability minus boundaries is confession and manipulations. Jadi meskipun kita membuka kerentanan kita, ketidakpastian, risiko-risiko yang dihadapi, tetapi masing-masing orang punya batasnya. Ya, jadi itu adalah the truth mengenai vulnerability. The call to courage. Ya, Joseph Campbell, dia seorang researcher dan penulis juga. Dia mendefinisikan panggilan untuk berani itu dengan the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Jadi gua yang kita takut masuk ke dalamnya itu, di dalamnya sebetulnya ada harta yang kita cari. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan harta itu kecuali kita menghadapi ketakutan untuk masuk ke dalam gua. Ya. Jadi untuk berani, seorang pemimpin harus mulai mendefinisikan apa sih sebetulnya yang kita mau dapatkan. Lalu kita meng-acknowledge apa ketakutan-ketakutan yang kita hadapi yang menghalangi kita untuk berani masuk ke gua itu dan mengambil apa yang kita inginkan. Ya, hanya ketika kita tahu apa yang kita inginkan, maka kita berani untuk menghadapi ketakutan-ketakutan tadi, vulnerability tadi. Ya. Nah, the armory. Ada sebagian pemimpin yang merasa bahwa ketika kita melindungi hati kita, emosi kita, ya, dengan baju besi, sehingga tahan tahan serangan, ya, dengan tidak membawanya ke pekerjaan, maka pegawai bisa produktif dan efisien. Pada kenyataannya, ketika kita menutup diri kita nggak mau malu, kita nggak mau rentan, kita nggak berani membuka diri, maka justru keberanian tidak hadir, keingintahuan tidak hadir, inovasi tidak hadir. Jadi untuk berani, untuk menumbuhkan curiosity, untuk membangkitkan inovasi, connections dengan orang lain, maka kita harus melepaskan diri dari baju besi tadi. Ya. Jadi ini adalah perbandingan antara pemimpin yang berbaju besi dengan pemimpin yang berani untuk melepaskan baju pelindungnya dan terjun menghadapi kerentanan. Ya. Jadi saya akan highlight beberapa saja. Ya, kalau armored leadership, pemimpin yang berbaju besi tadi, dia mencoba menjadi perfectionist, ya, dan membangun ketakutan dari ketakutan untuk gagal. Ya. Sementara pemimpin yang berani, dia menjadi model, menjadi contoh, ya, orang yang membangun, mendorong sebuah perjuangan yang sehat, empathy, dan kasih sayang kepada diri sendiri, ya, termasuk kepada diri sendiri maksudnya. Kemudian yang armored leadership working from scarcity, ya, and squandering opportunities for joy and recognition. Jadi bekerja dari kelangkaan dan melewatkan peluang untuk bergembira, untuk menghargai. Sementara daring leaders, ya, daring leadership itu mempraktekkan penghargaan,
rasa syukur, menghargai capaian, milestones, menghargai dan merayakan kemenangan. Ya. Kemudian armored leadership itu menjadi orang yang serba tahu dan selalu benar. Sementara daring leadership itu adalah pemimpin yang selalu belajar dan akan mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Ya. Ada proses untuk mencapai ke situ. Kemudian armored leadership bersembunyi di balik kesinisan. Ya. Sementara daring leadership dia menjadi contoh clarity, kejelasan, ya, kebaikan hati dan membangun harapan. Ya. Kemudian armored leadership itu memimpin berdasarkan kepatuhan dan kontrol, sementara daring leadership menumbuhkan komitmen dan tujuan bersama. Ya. Kemudian contoh yang lain, armored leadership tolerating discriminations, echo chambers, and fitting in culture. Ya. Sementara daring leadership itu menumbuhkan budaya di mana orang merasa menjadi bagian dari grup ini, ya, inklusif dan menghargai perspektif yang berbeda-beda. Ya. Armored leadership mengumpulkan bintang jasa, sementara daring leadership justru dia memberikan bintang jasa kepada orang-orang yang dipimpinnya. Armored leadership zigzag menghindari masalah, sementara daring leadership dia berbicara terus terang dan mengambil langkah. Dia tidak menghindari masalah, dia menghadapinya. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, armored leadership itu memimpin dengan membangkitkan rasa takut, ya. Sementara daring leadership memimpin dengan dari hati. Nah, jadi daring leadership, saya tadi sedikit saja membahas lebih lanjut ya mengenai menumbuhkan komitmen dan shared purpose sebagai salah satu ciri dari daring leadership. Maka dia meluangkan waktu untuk menjelaskan mengapa di balik suatu strategi. Kenapa strategi itu dibuat seperti itu? Lalu bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota itu nyambung dengan prioritas-prioritas dan misi dan strategi dari organisasi. Menerapkan task approach, ya, TASC, the Accountability and Success Checklist, untuk meyakinkan bahwa pekerjaan itu akan berhasil. Jadi T-nya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini. Jelas siapa yang bertanggung jawab, yang memiliki pekerjaan itu, yang harus menyelesaikannya. Lalu E-nya, apakah dia mempunyai otoritas dan karenanya dia bisa diminta untuk akuntabel. Kemudian S, ya, apakah kita sepakat bahwa dia siap atau dipersiapkan untuk sukses. Ya, jadi dari segi waktunya cukup, resources-nya ada, dia memiliki kejelasan tentang apa yang perlu dilakukan. Ya, di sini kita bisa melukiskan sukses itu seperti apa, sehingga baik yang memberi tugas maupun yang menerima tugas sama-sama tahu apa sih yang harus dicapai. Dia mengalami sukses kalau seperti apa. Ya, hanya ketika itu jelas, maka suksesnya dia dan suksesnya kita yang memberi tugas sama. Kemudian, apakah ada checklist yang apa yang perlu terjadi untuk mencapai atau menyelesaikan pekerjaan ini? Jadi, ini adalah salah satu contoh daring leadership untuk bagian dari cultivating commitment and shared purpose. Kemudian
bagian dari daring leadership adalah shame and empathy. Ya. Pemimpin-pemimpin yang takut untuk rentan, menghadapi kerentanan, itu merasa kalau dia melepaskan baju besinya, ya, dia akan terekspos bagi kemungkinan atau pengalaman yang memalukan. Ya. Jadi shame itu adalah ketakutan bahwa sesuatu yang pernah kita lakukan atau yang gagal kita lakukan membuat kita menjadi tidak cukup berharga untuk punya hubungan baik, untuk menjadi bagian dari tim, untuk mendapatkan kasih sayang. Ya. Nah, yang kita perlu sadari mengenai shame ini adalah bahwa semua orang memilikinya. Ya, semua orang memiliki rasa takut untuk malu tadi. Ya. Kita juga takut untuk membicarakan soal hal-hal yang membuat kita merasa malu. Ya. Tapi semakin kita tidak membahasnya, maka semakin shame ini, rasa takut malu ini mengontrol kita, menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membangun hal-hal yang baik. Problem solving, innovations, creativity. Ya, jadi karenanya shame ini harus diimbangi atau diatasi dengan empathy. Ya, shame tidak bisa tumbuh ketika ada empathy, ketika orang tidak merasa sendiri. Ya, jadi empathy adalah ketika kita berada di satu kapal dengan orang lain. Ya, karenanya empathy menjadi sangat penting. And empathy is not connecting to an experience. Ya, empathy is connecting to the emotion that underpin an experience. Jadi kalau kita tidak pernah kehilangan pekerjaan, tidak berarti bahwa kita tidak bisa membangun connection, membangun empathy dengan orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, jadi bukan experience-nya, tetapi the emotion yang yang timbul akibat experience itu. Nah, ada 5 elemen dari empati. Ya. Yang pertama, untuk melihat dunia seperti orang lain melihatnya. Ya, ini namanya perspective taking. 2, non-judgmental, tidak menghakimi. Ya. Yang ketiga, mengerti, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, untuk mengkomunikasikan pengertian kita tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Dan juga kita harus hati-hati untuk tidak mengidentifikasi berlebihan dengan pemikiran kita dan perasaan kita. Ya. Jadi ini adalah 6 contoh di mana kita kehilangan moment of empathy. Ya. Jadi yang pertama sympathy versus empathy. Ya. Oh, it's bad. That looks terrible. So sorry. Ya, itu bukan empathy. Itu sympathy. Ya, jadi kita bedanya kalau empathy itu kita satu kapal. Kalau sympathy dia ada di sana dan kita mengasihani, prihatin dengan apa yang dialami. Ya. Kemudian the gasp and oh ya, oh gosh, if that happened to me, I'll die. Ya, aduh, kalau itu terjadi pada saya bisa mati gitu ya. Oh, itu malah menjadi lebih berjarak. Atau saya belum pernah atau saya tidak, misalnya ada orang yang mendapatkan nilai yang buruk. Aduh, saya nggak pernah membayangkan bahwa kamu bisa mendapatkan nilai buruk. Ya, jadi itu juga memisahkan. Ya. If you think that's bad, that's nothing. Let me tell me about my. Jadi malah bilang bahwa itu segitu sih nggak apa-apa. Saya mau udah pernah yang lebih berat lagi dari itu. Ya. And then the block and tackle. Kenapa sih kok kamu membiarkan itu terjadi? Ya. Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Jadi ini adalah contoh yang salah ya, yang bukan empathy. Empathy itu membangun hubungan ya.
dari perasaan kita dengan menghubungkan perasaan kita dengan perasaan orang lain yang mengalami masalah atau suatu malapetaka, ya. Jadi misalnya dan kita ada di kapal yang sama, ya. Jadi oh man, I feel you, ya. Jadi saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. I know that feeling and it sucks, ya. Saya bisa merasakan perasaan yang kamu rasakan dan emang nyebelin gitu, ya. Me too, ya. I see you, you are not alone, ya. I've been in a similar place and it's really hard. I understand what that's like. I think a lot of us experience that. Either we all normal or we all weird. Either way, it's not just you. Jadi, empathy adalah kita ada di kapal yang sama. Kita merasakan hal yang sama. Kita tidak mengalami hal yang sama, tetapi kita merasakan hal yang sama yang membuat orang lain merasa tidak sendiri. Ya, karena connection, merasa tidak sendiri, itu adalah naluri dari manusia, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan connections dengan orang lain. Nah, shame resilience, ya. Kita perlu membangun empathy dan shame resilience dengan cara menyadari ketakutan untuk malu, ya, dan mempelajari apa sih sebetulnya pada diri yang bisa men-trigger tersebut, ya. Sehingga kita menghindari, ketika kita menyadari dan menyadari trigger itu, kita menghindari bereaksi yang membuat kita menutup diri, ya. Kemudian practicing critical awareness, ya. Jadi kita mencoba melihat bigger picture-nya. Reaching out, mencari orang lain yang kita bisa ajak bicara, ya. Kemudian speaking shame, ya. Jadi kita terbuka membahas, ya, membangun connection, membangun empathy. Jadi ini adalah cara agar shame itu tidak membuat kita takut untuk vulnerable, takut untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, takut untuk mengejar the treasure yang kita berusaha untuk dapatkan. Self-awareness and self-love matter. Who we are is how we live. Ya, jadi penting sekali kita memahami diri kita. Penting sekali kita menghargai, mensyukuri, berbaik hati kepada diri kita, ya, karena siapa kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memimpin. Nah, grounded confidence, ya. Jadi grounded confidence itu datangnya dari rumble skills, ya, kemampuan untuk, nanti kita akan bahas, ya, rumble skills, kemudian yang curiosity dan practice. Kita akan bahas rumble skills itu apa. Jadi rumble skills, kemampuan untuk menghadapi kerentanan, ya. Jadi di dalam rumbling sessions kita melakukan atau membahas pembicaraan yang berat, ya, yang memancing emosi, ya, yang menuntut kita untuk mengambil keputusan yang sangat sangat mempengaruhi emosi, ya. Dan pemimpin-pemimpin yang memiliki grounded confidence, dia selalu berpegang kepada nilai-nilainya, ya. Dia merespons terhadap masalah tersebut, ya, tidak bereaksi tetapi dia merespon, menghadapinya, ya. Dan dia beroperasi dari self-awareness, bukan self-protection. Jadi dia tahu bahwa dia punya vulnerability, punya ketakutan, malu, tetapi dia menyadari itu, tetapi dia kemudian tidak memprotek dirinya dengan baju besi yang justru membuat dia menjadi tidak terbuka, tidak menghadapi masalahnya dengan baik, tidak membangun komunikasi dengan timnya
untuk bersama-sama membahasnya secara terbuka, secara saling percaya. Jadi itu adalah rumble skills, kemampuan untuk membahasnya, mengatasinya, melihatnya dari berbagai perspektif. Kemudian curiosity, ya, faktor yang kedua adalah curiosity. Jadi curiosity itu melibatkan kerentanan, ya. Ketika kita curious, kita pengen tahu, kita menggali lebih dalam, kita tahu bahwa jawaban yang kita temukan bisa jadi berbeda dengan apa yang kita duga sebelumnya. Kita bisa menghadapi surprise, kita bisa menghadapi sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi lebih vulnerable. Tetapi curiosity adalah bagian dari daring leadership, curiosity yang membuka kita kepada perspektif baru, kepada kemungkinan-kemungkinan baru, kepada pemecahan masalah, dan kepada inovasi. Nah, jadi curiosity itu sangat berkaitan erat dengan kreativitas, intelligence, improved learnings, and memory, dan problem solving. Ya. Jadi pembicaraan-pembicaraan ini adalah sesuatu yang mengawali sebuah curiosity. Misalnya, I'm curious about, kemudian kita gali lebih jauh. Tell me more. Ya, I'm wondering. Help me understand. Tell me about your passion around this. Ya, tell me why this doesn't fit or work for you. Jadi itu bagian dari curiosity. Ya. Jadi untuk curious kita harus aware, ya. Jadi we can't be curious about something we are unaware of or know nothing about. Jadi pertama kita sadari dulu, kita dan kemudian kita gali lebih lanjut. Kemudian faktor yang ketiga dari grounded confidence adalah practice, latihan, ya. Easy learning doesn't build strong skills. Jadi jangan berpikir bahwa kita cukup tahu di permukaan, kemudian kita bisa mempunyai keahlian yang kuat. Ya. Grounded confidence comes from the process of learning and unlearning, practicing and failing. Jadi kita terus latihan, ya, sehingga semakin lama keahlian kita semakin baik, dan itu akan membangun grounded confidence. Tadi kita sudah membahas courage skills nomor 1, rumbling with vulnerability. Sekarang kita masuk nomor 2, living into our values. Ya. Daring leaders who live into their values are never silent about hard things. Ya. Jadi untuk menghidupi nilai-nilai kita, artinya kita harus tahu dan mempraktekannya. Jadi ada 3 step. Yang pertama adalah name. Kita kenali apa sih nilai-nilai inti kita. Ya, jadi di sini ada sejumlah nilai-nilai, ya. Yang kita perlu lakukan adalah kita lihat dari semua nilai-nilai itu, ya, accountability, achievement, adaptability, dan seterusnya. Itu kita lihat mana yang paling nyambung dengan kita. Ya, paling beresonasi dengan kita. Ya, kita lihat ada berapa, kita tandai, terus kita kurangi sampai tinggal 2 yang betul-betul mendefinisikan siapa Anda. Ya. Jadi definition of who you are in your life. Setelah sampai kepada 2 nilai inti, kemudian step kedua adalah behavior. Ya, jadi lengkapi 2 nilai itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa 3 perilaku yang mendukung nilai-nilai inti tadi? 2 nilai inti tadi. Untuk nilai 1, apa perilaku yang mendukung itu? Untuk nilai inti yang kedua, apa perilaku yang mendukung itu? Kemudian, apa contoh dari saat di mana kita betul-betul mempraktekkan nilai-nilai inti tadi, ya, yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa langkah yang saya tergoda untuk melakukannya yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai inti tadi. Ya, menjawab pertanyaan itu akan memberikan clarity. Sebetulnya apa sih nilai-nilai inti yang kita pegang?
dan membantu kita untuk setia kepada nilai-nilai inti tadi. Yang keempat adalah empathy. Ya, jadi daring leaders yang menghidupi nilai-nilainya tidak pernah diam untuk sesuatu yang bertentangan dengan nilainya. Dia akan berusaha untuk paling tidak mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai inti. Jadi integrity is choosing courage over comfort. Jadi bukan cari yang nyaman, ya, dia memilih keberanian dibandingkan kenyamanan. Nah, jadi di dalam menghadapi hal tersebut bisa jadi dia tidak punya jawabannya, tetapi dia tidak menyerah. Dia bisa berkata, oke, saya lihat itu, saya mendengarkan Anda, saya tidak punya jawabannya sekarang, tetapi saya akan terus mendengarkan, bertanya dan mencari tahu lebih lanjut untuk bersikap. Ya. Kemudian di dalam kita memberikan feedback, kita juga terus perlu berpegang kepada nilai-nilai inti kita. Ya. Berikut ini adalah beberapa adalah tools yang membantu kita untuk melihat apakah kita sudah siap untuk memberikan feedback. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika memberikan feedback, kita duduk di samping Anda, bukan di depan Anda. Ya. Kemudian meletakkan masalah itu di depan kita bersama, bukan masalah itu antara saya dan Anda. Ya, mendengarkan, bertanya, dan menerima apabila ternyata kita tidak mengerti sepenuhnya tentang isu yang dihadapi. Ya. Kemudian kita menghargai apa yang sudah dilakukan dengan baik, bukan hanya fokus kepada hal-hal yang salah. Kita menghargai dan mengakui kelebihan dari orang yang kita berikan feedback dan bagaimana kekuatan itu bisa digunakan untuk kebaikan organisasi. Ya. Membuat orang tersebut bertanggung jawab, accountable, tanpa shaming atau blaming. Ya. Kita juga terbuka untuk bertanggung jawab untuk pada beberapa bagian dari situ, ya. Kemudian secara tulus menyampaikan terima kasih untuk upaya, jadi bukan hanya mengkritik, ya. Kemudian juga bicara mengenai tantangan-tantangan yang bisa menumbuhkan peluang, ya, membuka peluang terhadap pertumbuhan dan peluang-peluang baru. Kemudian kita juga mencontohkan vulnerability, kerentanan, ya, dan keterbukaan yang juga kita harapkan dari orang lain. Ya, jadi vulnerability dan courage itu menular. Kalau kita terbuka, kita berani, maka orang lain pun akan terpancing untuk terbuka dan berani. Kemudian di dalam menerima feedback, ya. Jadi di dalam menerima, kita juga perlu untuk bisa menerima feedback terlepas dari bagaimana feedback itu disampaikan. Ya, jadi ketika kita menerima feedback dari orang yang mungkin tidak mempunyai keterampilan untuk memberikan feedback, kita bicara pada diri sendiri. Oh, saya berani, mempunyai keberanian yang cukup untuk mendengarkan feedback ini. Kalau kita menerima feedback dari orang yang punya keahlian, tetapi kita tidak yakin intensinya apa, apakah dia punya intensi baik, tetap kita bicara pada diri sendiri, pasti ada sesuatu yang berharga di sini, ya. Jadi kita ambil sesuatu yang berguna dan yang lainnya kita lupakan saja, ya. Kemudian ketika kita menerima masukan yang tidak terjadwal, masukan ketika kita sedang tidak siap, ya, kita mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah dalam rangka mencapai mastery, ya. This is the path to mastery. Ya, bagaimanapun kita bisa tumbuh, berkembang, sukses ketika kita mendapatkan feedback. Karena apa yang kita lihat biasanya atau seringkali tidak sama dengan apa yang orang lain lihat. Sehingga ketika kita menerima feedback, kita bisa mengatasi blind spot kita. Jadi the ultimate goal in receiving feedback is a
skillful blend of listening, integrating feedback, and reflecting it back with accountability. Ya. Kemudian tadi poin nomor 2, kita sudah membahas rumbling with vulnerability, kita sudah membahas living into our values. Yang ketiga adalah braving trust. Ya. Trust itu adalah memilih untuk menghadapi resiko bahwa sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai kepada kita menjadi rentan pada actions-nya orang lain. Ya, itu ciri-ciri dari trust. Ketika sesuatu yang berharga sangat berarti kepada kita, kita buka sehingga kita seakan-akan rentan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu artinya kita mempercayai orang tersebut. Distrust adalah apa yang penting bagi ketika kita itu tidak aman. Bagi orang ini, ya, tidak aman untuk dihandle untuk orang ini. Ya, jadi itu adalah contoh ketika kita tidak mempercayai orang tersebut. Nah, trust itu dibangun dari momen-momen kecil, ya, kemudian tumbuh dan berkembang. Dan organisasi tidak bisa sukses, tidak bisa maju, tidak bisa berkembang ketika tidak ada trust. Jadi penting sekali kita membangun trust yang dimulai dengan mempercayai orang lain, mempercayai tim kita. Ya, ini adalah the braving inventory. Ya, jadi ini beberapa pertanyaan yang kita bisa gunakan untuk tahu apakah di mana kita sudah percaya, di mana kita harus membangun lebih jauh rasa percaya. Ya, boundaries. Ya, respecting one's boundaries, and when you are not clear about what's okay and not okay, you ask. Ya, jadi salah satu untuk membangun trust adalah untuk tahu batasnya orang itu ada di mana. Ya, reliability. You do what you say you will do. You don't overpromise and are able to deliver on commitments. Ya, jadi reliability adalah komponen yang lain. Jadi kita mulai dengan kita lakukan apa yang kita katakan akan lakukan. Accountability. You own your mistakes, apologize, and make amends. Ya, jadi ciri dari accountabilitas adalah oke, kalau kita salah, ya kita miliki itu, kita perbaiki dan kita minta maaf. Fault, you don't share information or experience, they are not yours to share or confidential. Jadi kita menjaga, ya, hal-hal yang tidak boleh di-share, ya, kita jaga kerahasiaannya. Integrity, you choose courage over comfort. Ya. You choose what is right over what is fun, fast, or easy. Ya. Kemudian bagian dari trust itu juga non-judgment. We can talk about how we feel or ask each other for help without judgment. Ya, jadi tanpa menghakimi. Generosity. You extend the most generous interpretations possible to the intention, words and actions of others. Jadi kalau melihat orang lain, kita mengasumsikan kita berpraduga yang baik. Ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari trust dan kita perlu tumbuhkan itu. Bagian yang keempat, learning to rise. Ya, jadi kita perlu belajar untuk bangkit karena ketika pemimpin-pemimpin yang sukses umumnya adalah pemimpin-pemimpin yang tahu bagaimana bangkit dari kegagalan, bangkit dari setback. Ya. You own the story and you get to write the ending. Deny the story and it owns you. Ya, jadi perlu kita miliki perjalanan kita miliki dan kita yang akan menentukan endingnya seperti apa. Ya, jangan terganggu oleh pendapat atau kritik dari para penonton. Ya, tadi kalau kita ingat slide pertama, the man in the arena. Ya, kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan, kita udah hampir kita jatuh, kita punya sangat terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita menentukan bagaimana akhir dari cerita kita. Kita yang memiliki cerita itu dan kita yang menentukan bagaimana akhir dari cerita kita. Ya, dan tahapannya adalah satu, untuk bisa bangkit dari kegagalan, satu adalah the reckoning, ya, untuk tahu apa sih sebetulnya yang terjadi. Ya, jadi di sini
biasanya pada saat itu kita melakukan pembicaraan pada diri sendiri, kayak saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada sesuatu yang salah ya. Saya tidak jadi pertanyaan-pertanyaan, ada self talk, itu adalah bagian dari awareness tentang apa yang terjadi. Nah, dalam situasi ini slow down ya, jangan langsung bereaksi, bernafas. Jadi tarik nafas pada hitungan keempat, tahan 4 hitungan, kemudian lepaskan lagi 4 hitungan ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mengendalikan diri, kita tahu situasinya seperti apa, dan kita tidak terlalu bereaksi yang terlalu cepat yang kemudian bisa kita sesali. Ya, jadi di sini kita bertanya, apakah saya punya kelengkapan informasinya? Ya, kalau saya tidak mempunyai informasi yang lengkap, bagaimana saya mendapatkan informasi-informasi itu? Ya, kemudian yang lebih penting lagi adalah jangan melampiaskan emosi yang berlebihan. Dan kemudian juga jangan kemudian melindungi diri kita dengan baju besi yang membuat kita menjadi menutup diri terhadap pemecahan masalah yang kreatif, yang inovatif, yang melibatkan berbagai orang. Kemudian yang kedua, the rumble ya. Jadi biasanya ketika kita mengalami masalah karena datanya belum ada, informasinya belum ada, kemudian kita bisa bikin asumsi sendiri, mengarang cerita sendiri ya. Nah, agar kita mendapat situasi yang sebenarnya, kita harus membangun space yang aman ya untuk melakukan reality check terhadap asumsi tadi. Ya, jadi sehingga kita bisa beralih dari asumsi kita, cerita kita menjadi the true story dengan bertanya ya, pertanyaan mengenai situasinya ya. Apa sih yang saya tahu tentang situasi ini secara objektif ya? Asumsi apa yang saya buat? Ya. Lalu mengenai orang lain ya, apa informasi tambahan yang saya butuhkan? Apa pertanyaan dan klarifikasi yang bisa membantu? Lalu tentang diri kita sendiri, apa sih yang mendasari respon saya? Ya, apa yang saya rasakan? Bagian mana yang saya mainkan? Ya. Jadi gap antara own story dengan true story itu disitulah letaknya wisdom ya, meaning and wisdom. Kemudian yang ketiga adalah the revelations ya. Jadi Brené Brown menyelesaikan dengan 3 major takeaways ya dari researchnya. The level of collective courage in an organization is the best predictor of success and daring leadership. Yeah. The greatest challenge in developing brave leaders in helping them acknowledge and answer their personal call to courage. We fail the minute we let someone else define success for us. Yeah. Nah, sebagai penutup ada beberapa key points yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah courage is contagious. Ya, jadi courage di dalam organisasi itu sangat ditentukan oleh daring leadership. Ya, jadi ketika kita memulainya dengan rumbling with vulnerability, kita tidak khawatir untuk menjadi rentan, kita terbuka, kita membahasnya, maka orang pun akan terbuka untuk membahasnya. Ya, untuk berani membuat atau melakukan pembicaraan-pembicaraan yang berat ya, dengan sepenuh hati ya, tanpa memakai baju besi. Kemudian kalau kita memungkinkan orang benar-benar hadir sepenuhnya ya, membawa keseluruhan dirinya, termasuk emosinya, termasuk hatinya, tanpa baju besi ya, maka sehingga kita bisa melakukan inovasi, solve problems, serve other people, maka kita juga harus secara sadar membangun budaya tadi, membangun braving culture.
di mana orang merasa aman, merasa dilihat, ada empathy, didengarkan, dihargai. Ya, jadi seorang daring leaders harus peduli, harus nyambung dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian leaders must either invest a reasonable amount of time attending to fears and feelings, or squander an unreasonable amount of time trying to manage ineffective and unproductive behavior. Jadi ketika kita menginvestasikan waktu, perhatian untuk menghadapi perasaan, vulnerability, shame, ya, membangun environment yang courageous, di mana orang bisa terbuka, ya, tampil tanpa baju besi, sehingga diskusi bisa nyambung, problem solving bisa terjadi, kreativitas bisa tumbuh, inovasi bisa tumbuh. Maka kita bisa menghindari membuang waktu yang berlebihan karena kita tidak memanagenya dengan efektif. Itu tadi ringkasan dari buku Dare to Lead. Bagi Anda yang tertarik lebih jauh, ada banyak tools yang bisa digunakan dari website dari Brené Brown, ya, di brenebrown.com. Semoga berguna, semoga Anda bisa membangun daring leadership, dare to lead, dan membangun budaya yang pemberani di organisasi Anda, sehingga problem solving, inovasi, keberhasilan, pertumbuhan bisa terjadi. Sukses untuk Anda semua.